wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri Kadinda. Di sini saya akan membacakan PPT bertema Fakir berbahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang fakir berbahasa Indonesia. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia, kita makin parah dengan saling sengkarutnya kita dalam bercakap. Pelajaran bahasa Indonesia di dalam sebuah pendidikan menaklukkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia atau yang bisa disebut KBBI, yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Padahal, kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik baca, membaca, menghafal, kamus adalah keharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita sendiri. Nah, lalu di sini itu ada pengertian fakir. Fakir itu kan seseorang yang amat sengsara hidupnya. Seseorang yang sangat miskin dan nyaris kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari serta orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, berbeda dengan fakir dalam berbahasa Indonesia ini. Nah, dalam berbahasa Indonesia ini dapat diartikan bahwa sebuah negara yang memiliki bahasa kesatuan. Nah, namun masyarakatnya ini lebih memilih menggunakan bahasa yang tidak baku. KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Atau malah hanya sekedar jadi pajangan di rak perpustakaan. Nah, lalu di sini itu ada kepakiran terhadap bahasa Indonesia. Dengan fasih, kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam setiap percakapan yang dilakukannya. Nah, contohnya itu kayak menyebutkan kata maaf, lebih ke kata sorry. Sesungguhnya, hal tersebut ini dapat mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka, martabat bangsa kita sejatinya dipertaruhkan ketika kita malah menjadi seseorang yang fakir dalam berbahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita bisa mengurangi hal tersebut, perlu mencintai terlebih dahulu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu kita dapat terdorong untuk dapat belajar lebih dalam tentang indahnya berbahasa Indonesia. Nah, lalu di sini itu ada bangga terhadap bahasa Indonesia. Di kehidupan sehari-harinya kan tentu saja kan kita ramai dengan lebih sering menggunakan bahasa yang tidak jelas atau tidak baku. Nah, itu dapat menunjukkan bahwa kita tidak bangga terhadap bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia, maka kita mesti menebusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa Indonesia. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia juga diperlukan untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, apa sih kayak dampak pencampuran bahasa ini? Nah, dengan adanya pencampuran bahasa dalam setiap percakapan dapat mengakibatkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nomor 2 di tanah airnya sendiri. Nah, melihat dengan hal tersebut ini, kita perlu menghentikannya pencampuran bahasa dalam setiap percakapan. Karena kebiasaan mencampur adukan bahasa dalam percakapan malah menunjukkan kita tuh memiliki pengetahuan yang setengah-setengah dan kita juga harus mengubah pola pikir kita bahwa bahasa Indonesia ini lebih nyaman digunakan daripada bahasa asing. Nah, kesimpulan dari fakir berbahasa Indonesia ini, jadi sebenarnya fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa Indonesia, bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Dan pada era global ini juga bahasa Inggris juga merupakan bahasa internasional, merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Nah, saran dari saya dalam fakir berbahasa Indonesia ini, kita perlu mengubah pola pikir kita dan berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Nah, lebih baik kita menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasa lain diperbolehkan. Tapi jangan sampai menomorduakan bahasa sendiri. Cintaan terhadap bahasa Indonesia untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia.
Sekian, terima kasih. Saya Keisha Putri Kandinda. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.